warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La ilaha illallah la mawjuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damal Allah. La ilaha illallah la ma'buda illallah dina kudrat anu ieu abdi bakti ka zat Allah. La ilaha illallah la maqluba illallah dipidamal kalakuan pedah perintah zat Allah. La ilaha illallah la maqsuda illallah dipidamal kalakuan malar
الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا والشفينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى حضرة مؤلف كتاب حديث أربعين الشيخ إمام النووي الألباني أن الله يتغصم برحمة إن الله يؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة نسألك اللهم ببركاتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya bumi, untuk merasakan sejuknya sang angin, dan untuk melihat betapa indahnya ciptaan-ciptaan Allah sampai saat ini. Dan alhamdulillahnya lagi atas karunia Allah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Ramadan adalah mutiara di antara bulan. Rasul mengatakan Ramadan adalah rajanya bulan. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan mulia ini, mudah-mudahan. Yang alhamdulillah sampai sekarang ini hari keberapa? Hari ke-7? Ke-8 ya? Ke-8 hari ke-8 ya, sudah sampai hari ke-8. Mudah-mudahan puasa kita selama 8 hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan termasuk kategori man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang yang berpuasa dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Dan mudah-mudahan ibadah tarawih yang kita lakukan dari malam pertama sampai malam tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah tarawih sampai akhir Ramadan, dan untuk menjaga keutuhan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan yang amat sangat berharga, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Jadi alangkah ruginya, alangkah tololnya hamba Allah mengaku seorang muslim yang menyia-nyiakan keindahan Ramadan, yang menyia-nyiakan kemuliaan Ramadan. Ibarat kata seseorang dikasih mutiara, tapi mutiara itu malah dilempar-lempar.
Barang siapa orang yang dikasih Ramadan tapi dia tidak menjaga keutuhan Ramadan, maka rugilah dia. Makanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk menjaga keutuhan Ramadan dari mulai 8 hari ini yang sudah kita lewati sampai babak akhir. Karena Ramadan itu terbagi 3, 10 hari pertama babak penyisihan, 10 hari kedua babak 10 besar, dan 10 hari ketiga babak perempat final dan babak final. Lihat aja ketika nanti taraweh. Riyadul Muttaqin 1 sampai 10 masih penuh. Ya. Karena babak penyisihan. Yang namanya babak penyisihan kan semua masuk. Nanti 10 hari kedua itu sudah agak bergeser. Sab yang tadinya 5 sampai 6 baris menjadi 2, 3 atau 2 baris. Lalu 10 hari ketiga itu semakin menipis, masjid semakin kosong, yang ramai pasar. Ibu-ibu semakin absen. Kenapa? Ramai di dapur. Ramai di dapur bikin kue, bikin ini, bikin itu. Nah, memohon kepada Allah untuk Ramadan sekarang ini, memohon agar kita tamat sampai akhir Ramadan, menjadi seorang juara di dalam Ramadan. Dari mulai babak penyisihan sampai akhirnya turnamen ini. Ini adalah turnamen bagi umat Islam. Siapa yang sukses di Ramadan ini? Siapa yang sukses? 1, orang yang puasanya tamat. Yang kedua, orang yang tarawehnya tamat. Yang ketiga, orang yang tadarus Al-Qur'annya hatam. Itu diantaranya. Barang siapa yang bisa menjaga itu, insya Allah. Oleh sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah bertanya kepada Rasulullah di dalam kitab Durratun Nasihin tentang fadilah Ramadan, fadilah taraweh di bulan Ramadan. Fadilah taraweh dari 1 sampai 30 unik dan luar biasa. Seperti diantaranya, kalau dipaparkan mepanjang karena bab juga hadis arba'in, diantaranya barang siapa orang yang taraweh di malam ke-8 Ramadan, kata Rasulullah, maka dia punya pahala seakan-akan sudah berjumpa dengan Nabi Musa dan membantu Nabi Musa dalam mengalahkan Fir'aun dan Haman. Jadi rugi kalau nggak taraweh. Rugi kalau meninggalkan 1 malam taraweh tanpa udzur. Karena taraweh itu suatu amal ibadah sunnah setahun sekali. Dan pahalanya, fadilahnya hanya diberikan untuk umat Nabi akhir zaman. Makanya rugi kalau meninggalkan sholat taraweh. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menyempurnakan Ramadan. Puasanya sempurna, tarawehnya sempurna, tadarusnya sempurna, amaliyah lain seperti zikir, sholawat sempurna, sehingga keluar Ramadan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau dan mendapatkan syafaatul udma dari beliau nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bismillah. Pada kesempatan ini kita mulai mukadimah ya. Kalau kemarin bercerita-cerita dikit. Sunnah itu kemarin itu terbagi 3. 1 ada sunnah apa sunnah? 1 ada sunnah fi'liyah, 1 ada sunnah qauliyah, yang kedua ada sunnah fi'liyah, yang ketiga ada sunnah takririyah ya. Kita bareng-bareng mengkaji awal mukadimah, belum ke hadisnya itu, masih ke mukadimahnya. Permulaan pembukaan dari kitab hadis arba'in. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, dengan kita mengkaji
hadis arba'in, termasuk salah satu umat Rasul yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun gak hafal, walaupun teu katalar, walaupun teu apa, anu penting mah ngiring riungan dina majelis hadis arba'in. Insyaallah mudah-mudahan sing kalebet cinta ka Kangjeng Rasul. Kata Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kan tanda cinta itu diantaranya satu, man ahabba syai'an kasira dzikruhu. Tanda cinta itu banyak menyebut-nyebutnya. Ya mungkin terasa ya sama bapak-bapak juga sama ibu-ibu dulu waktu bapak-bapak masih pada bujangan, ibu-ibu masih pada gadis. Apabila mencintai seseorang, suka enak nyebut-nyebutnya enggak? Suka enak nyebut-nyebutnya enggak? Istilah namanya Pak Erunnya. Kasih tetehna kapungkur menuju bogohan. Seakan-akan dina soca teh selalu terbayang. Lamai teh asa nikmat upami nyebatkeun jenengan anu dipika cinta dipika dedeuh ku urang. Nah, di dieu ge sami. Barang siapa orang yang cinta kepada Rasul, maka perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih-lebih sekarang bulan suci Ramadan. Kata Rasul, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asyratan. Barang siapa orang yang membaca sholawat kepadaku satu kali, maka Allah membalas kepadanya 10 kali. Itu diantaranya. Nah, yang kedua tanda cinta itu ya adalah menceritakan atau mengikuti apa yang dikatakannya. Sekarang kita mengikuti atau mempelajari hadis arba'in, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasul. Tandanya mengkaji hadis arba'in, mengikuti apa yang dikatakannya. Kata Rasul A, ikutin semampu kita, karena tidak semua apa yang disabdakan Nabi, apa yang diperintahkan Nabi kita mampu untuk melaksanakannya. Itu diantaranya yang alhamdulillah Allah pilih kita. Yang alhamdulillah Allah pilih kita untuk duduk di majelis ini. Ini orang-orang pilihan loh. Orang-orang pilihan. Allah pilih kita untuk duduk di majelis ini bersama-sama mengkaji, mempelajari tentang hadis arba'in. Mudah-mudahan kita semua termasuk pelopor-pelopor pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di belakang sana kelak ada yang ikut bersama-sama kita, ikut dalam sebuah majelis, ikut dalam sebuah pengajian untuk memanfaatkan waktu dan melaksanakan tugas. Sebetulnya ngaji mah wajib. Cenah ngaos teh wajib. Gitu. Ngaos teh wajib, sanes sunnah. Sanes sunnah wajib, bahkan dosa lamun teu ngaos. Karena sabda Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi illal lahdi. Diwajibkan kepada kalian muslim laki-laki dan perempuan untuk mencari ilmu dari mulai dari mulai buayan gitu. Dari mulai buayan sampai liang lahat. Kalau bahasa Sunda mah dari mulai di eyong sampai sangkerdong. Dari mulai di eyong sampai sangkerdong. Nah, itu wajib hukumnya kata Rasul. Jadi apabila kita tidak melaksanakan, kita tidak mengerjakan thalabul ilmi, hukumnya dosa gitu kan ya teh. Patokan wajib teh apa? Ketentuan wajib teh. Nah, kalau bahasa masyarakat mah yang namanya wajib mah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan dapat siksa. Kalau kata di dalam kitab
sulamut taufik mah ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab wa tawa'adallahu tarikahu bil iqab. Ma sesuatu wa'ada yang menjanjikan, yang telah menjanjikan Allah fa'ilahu dengan mengerjakannya bisawab, bagi yang mengerjakannya bisawab dengan fahala, wa tawa'adallahu dan mengancam Allah tarikahu dengan meninggalkannya bil iqab dengan siksaan. Jadi suatu perkara yang Allah telah menjanjikan apabila dikerjakan pahala dan Allah mengancam apabila ditinggalkan dosa. Itu diantaranya. Ta'allam fa innal ilma jainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Anjeun teh kudu ngajina da ilmu jadi papaesna, pitulungna jeung unggulna kasakabeh nu mujina. Jadi ilmu itu, mempelajari ilmu itu akan menjadi pertolongan dan menjadikan perhiasan buat kita. Dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Bade pinter, bade bodoh, bade katalar, bade henteu. Nu penting mah ngaos. Walaupun misalkan saur kita teh mah barho, teu nanaon barho oge. Kadang barho babari poho, bubar poho. Kadang-kadang barho teh babari poho, can bubar ge geus poho. Gitu. Itu diantaranya ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengkaji setiap seminggu sekali itu sama dengan kita membebaskan kewajiban kita mencari ilmu, walaupun samingon sakali. Nya ieu kan santri mingguan. Nah, jadi kan santri itu ada santri tiap hari, ada santri mingguan, ada santri bulanan. Gak apa-apa walaupun jadi santri mingguan. Dan Rasul juga tidak mengukur, tidak ada hitab wadho dan hitab taklifnya, tidak mengukur waktu dan tempatnya. Kata Rasul, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan fatahalak bih. Kata Rasul itu, kun aliman, jadilah kalian seorang pengajar agama. Kalau nggak mampu, au muta'aliman, atau yang belajar agama. Nah, kalau di sini mah kayaknya yang belajar agama semua karena bawa buku pada nulis. Gitu. Teu mampu cenah jadi tukang ngajar mah, teu mampu nulis mah. Au mustami'an, jadi pendengar setia. Teu naon teu makal buku teu nyerat oge Pak RW. Jadi pendengar setia masih kene masuk kategorina. Au muhiban, atau pecinta. Hadir teh abdi mah karena cinta we. Dari ku ngarti mah teuing ngarti teuing teu. Soalna otak na geus pabaliut jeung jang lebaran. Itu diantawisna. Tapi cinta kepangaosan hari Minggu atau hari Ahad. Cinta kepada kajian hari Ahad. Hadir we. Mau ngerti mau enggak belakangan, yang penting saya mah hadir. Karena cinta kepada kajian hari Ahad. Rek ngarti rek hanteu hadir we. Soalna lamun urang teu hadir, kebisi teu aya nu hadir, deudeuh teuing kajian hari Ahad. Karena cinta, itu cinta. Berkorban walaupun ibu-ibu duka tos marasak duka acan tah. Kelah masak manu penting mengaji heula, da ngaji mangan saminggu sakali cenah kitu. Jangan mengorbankan masak demi ngaji, maot dirinya sahid matak mending ayeuna maot mah. Kun aliman, jadilah engkau pengajar agama, wala takun au mustami'an, atau au muta'aliman, atau jadi pelajar. Kalau nggak mampu jadi pengajar, jadi pelajar. Au mustami'an, atau jadi pendengar setia. Babanung kuping. Ya mudah-mudahan we sok sanaos babanung kuping di kupingkeuna ku cepil bukan ku ceuli gitu. Kan ari ceuli mah masuk dari kanan keluar dari kiri, ari cepil mah nancep nyempil kana hate gitu diantawisna.
mendengarkan tidak apa-apa. Au muhiban atau pecinta, wala takun homisan, jangan jadi yang kelima. Fatahalak bih, perusak itu mah. Ngajar ngaos henteu, naon deui? Ngaos henteu, mendengarkan henteu, cinta henteu, ngadon ngaledek, jang nanaonan ngaji poe Minggu kudu dan sebagainya. Bukan memberikan fasilitas, bukan mendukung, bahkan sesama kita saling menzolimi, nah itu yang tidak boleh. Ya, teu ngaji mah teu naon asa jangan menghalang-halangi yang ngaji. Justru kalau kita tidak mampu untuk hadir, coba mensupport. Teu mampu cenah abdi teh da sibuk gitu kan. Sibuk komo baik ka magribna keun masuk marema. Nah, Pak RW abdi mah teu acan tiasa ngiring kajian dinten Ahad teh. Ieu sidqah we kangge bukanan dinten Ahad, itu lebih bagus. Daripada kita ngaji. Jadi pengajar tidak, jadi pelajar tidak, jadi mustami tidak, jadi muhiban pecinta tidak. Jangan jadi yang kelima gitu. Yaitu yang bukan termasuk yang 4 tadi disebut teh lalir hejo. Terang lalir hejo Bu. Ku ulama ku jeung nabi disebat teh lalir hejo. Terang lalir hejo teh. Lalir hejo teh anu sok hinggapna nyadi nu kitu. Ya jelek disebutkeun mah nya. Jadi anu sok hinggap dina kotoran. Lalir hejo terang Pak. Nu badag geuningan. Tanu kitu. Jami anu tara ngaji di antawisna. Nah, mudah-mudahan sok sanos urang saminggon sakali, tapi urang kalebet jalmi-jalmi hiji nu cinta kana ilmu, nu kadua cinta ka sumberna ilmu. Siapa sumber ilmu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga melaksanakan perintah Allah seperti tadi. Nah, jadi kita mah di sini seperti itu, mudah-mudahan jadi tambah-tambah pahala Ramadan ya Bu ya, dan mudah-mudahan yang ada tetap istiqomah teu sawios sakedik oge. Dari pandangan Allah mah pengajian yang bagus seperti kemarin-kemarin pernah saya bilang, bukan karena banyak atau sedikitnya pengajian itu, tapi bisa atau tidaknya merubah kita dari manusia yang goplah menjadi manusia yang taat ibadah. Ari abringan wungkul mah percuma. Bringka ditu, bringka dieu, wah ribuan. Tapi bahkan menjadi perpecahan itu tidak diperkenankan. Jadi pengajian sukses itu bukan dilihat dari kategori banyak atau sedikit. Tapi yang disebut pengajian sukses, majelis taklim sukses, itu adalah majelis taklim yang membawa anggotanya yang tadinya dari maksiat menjadi taat, yang tadinya goplah menjadi ahli ibadah, yang tadinya kosong hati kepada Allah menjadi isi hati dengan Allah, menjadi lebih baik. Intinya pengajian yang sukses itu adalah pengajian yang bisa merubah manusia menjadi lebih baik. Itu sukses namanya, walaupun nggak usah ngasa puluhan itu kan mungkin ada bakal gogorowokan, kayak bakal gogorowokan laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa kum minas solihin gitu ka Allah teh. Tos maraot mah Gusti kaduhu abdi teh kapungkur teu ngiring pangaosan dinten Ahad, panjangkeun atuh pami Gusti waktos harita ngangkekeun we kana ajal abdi, panginten abdi ge bade ngiringan. Ari kieu mah karasana manfaatna untungna, padahal abdi teh teu katalar hadisna ge, tapi ku Gusti dilebetkeun ka surga Gusti, ku Gusti disarengkeun sareng Kangjeng Nabi karena buah cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ngaos hadis arba'in. Buah cinta ka Kangjeng Rasulullah sallam ku menjaga warisan Nabi apa? Majelis taklim. Mau majelis taklim apa aja? Majelis ini adalah warisan baginda
Rasul. Dan Rasul memang tenyontohan ngaos mingguannya. Cuman Rasul mah marentehkeunna tolabul ilmi, nyupri ilmu, tidak ditentukan hitob wadonya, tempatnya harus di mana, terus waktunya harus kapan, enggak. Gitu. Jadi yang penting kalian harus mencari ilmu. Nah, kita di sini menjaga warisan dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan termasuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kurang sasarangan ngawitannya. Di Ramadan iya mudah-mudahan berkah sekali deui. Urang sadaya kita semua termasuk orang-orang yang dicintai Nabi. Ulah ngangkan cinta ka Nabi lah izin. Tapi mudah-mudahan dengan izin Pak, kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, sok sudah seberapa yang kita persembahkan, sudah seberapa yang kita lakukan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sok dulu kan Pak RW lah kantos merenannya, da kantos bujangan heula, waktos bobogohan. Kan cinta tuh harus ada pembuktian. Karena cinta itu bukan kata-kata tapi butuh realita. Betul. Nah, cinta itu bukan hanya bahasa tapi butuh fakta nyata. Terjadi cinta na lamun teu aya bukti. Nah, misalkan gitulah. Naon oge peryogi buktos sanes urang cinta ka Rasul tapi buktosna henteu. Itu karena di dalam syahadat juga ada istilah tasdik. Yang disebut tasdik itu ada idian, ada kobul. Idian tuh mengakui bahwa kita cinta Rasulullah. Kobul menerima, artinya melaksanakan apa yang dipinta oleh yang kita cintai. Dulu teh Pak Erwin kan ketika cinta cek paribasana darso sapanjang mapai jalan satapak gitu kan. Ngaju juga kahiji lembur henteu karasa capena sabab aya nu diteang bakat tingku cinta tebih oge teu karaos tah urang ge cinta kana majelis taklim kajian hari Ahad karena cinta betah we calik teh. Itu tanda cinta. Ibu-ibu seneng cinta kepada sinetron Ikatan Cinta betah we ninggalna teh. Seperti itu. Apalagi ka baginda Rasul. Nah, ketika orang cinta kepada baginda Rasul, maka buktikanlah cintanya kita, bukan hanya kata-kata orang teh umat Nabi geula ngaku-ngaku mah izin. Mudah-mudahan kejaga di aku ku Allah. Di aku ku Rasulullah. Saur Rasul, antum ikhwani, anjeun teh dulur kaula, sanes di aku umat, Pak, di aku dulur. Nah, cenah di aku dulur kapungkur Kangjeng Rasul kantos dadawu bahwa kakak para sahabat jaga di padang mahsyar aya talaga. Anu talagi teh khusus pikeun dulur kula. Saur sahabat sahaya Rasulullah wargi salira teh apakah abdi sadaya lain aranjeun mah sahabat kaula. Sahabat wargi salira teh dulur kaula teh nyaeta jalma anu iman ka kaula tapi teu pernah panggih jeung kaula, tapi kekuatan iman ka kaula melebihi kekuatan apapun. Aranjeun mah iman ka kaula wajar sabab naon panggih jeung kula. Aranjeun mah iman ka kaula wajar sabab naon lihat mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada saya. Tapi umat-umat setelah saya, umat-umat akhir zaman, mereka tidak melihatku. Mereka tidak melihat mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepadaku, tapi hatinya iman kuat kepadaku. Itulah saudara-saudaraku. Terus disiapkan Bu telaga, saya sanes telaga Kausar, haudna Rasulullah SAW di padang mahsyar. Kan kita jalmi teh kabagi dua, nu hiji di udag-udag seuneun neraka, nu hiji deui digiring kana talagana Rasulullah SAW. Makanya di dalam doa wudu kita suka minta, Allahumma askini min haudin nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika wudu doa berkumur-kumur, Allahumma askini min haudin nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la admau ba'dahu abadan. Ya Allah, semoga Engkau memberikan minuman dari telaganya Rasulullah yang sekali teguk, enggak haus, enggak lapar selama-lamanya. Gitu.
Di dalam kitab Tijan Al-Darari salah satu akidah Sam'iyah adalah Rasulullah mempunyai telaga yang khusus buat umat Nabi, enggak yang lain. Umat Nabi, mudah-mudahan orang keangkan nyapanya buktos kumaku dengan pengajian hari Had. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Maaf, ini saya terjemahkan dulu dengan bahasa Sunda karena saya mengkajinya juga dengan bahasa Sunda. Kayak diterjemahkan di dia bahasa Indonesia ya. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab hadis arba'in kalawan ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat agung di dunia sareng di akhirat Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit di akhirat wungkul. Alhamdulillah ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah Rabbil alamin anu ngurus mangeranan sadaya alam. Qayyumis samawati anu ngawasa Gusti Allah kana pirang-pirang langit wal aradina sareng pirang-pirang bumi. Mudabbiril khalaiqi ngatur ka pirang-pirang makhlukna Allah ajmaina tegesna sadayana. Ba'itsir rusuli ba'itsi anu ngutus Allah ba'itsir rusuli anu ngutus ka pirang-pirang rasul. Salawatuhu ari pirang-pirang rahmat Allah wa salamuhu sareng pirang-pirang kaselamatan Allah alaihim eta mugia tetep ka para rasul ila mukallafina nepi ka pirang-pirang anu diperdih kabeh li hidayatihim kana menang pituduh itu mukallafina wa bayani syara'iddin sareng penjelasan pirang-pirang syariat agama bidalaili kalawan pirang-pirang dalil al-qat'iyati anu qat'i wa wadihati sareng jelas al-barahini anu bukti. Segitu aja dulu ya mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Awali dengan bismillah. Kitab hadis arba'in. Musannif Syekh Imam Nawawi Al-Bantani mengawali kitabnya dengan tulisan bismillah dengan dua alasan. Satu, tahallaqa bi akhlaqillah, mengikuti sunnatullah. Karena Allah di dalam Al-Qur'an pun setiap surat diawali dengan bismillah kan. Dari mulai surat Fatihah sampai An-Nas 114 surat hanya satu yang enggak pakai bismillah yaitu surah At-Taubah. Semuanya diawali dengan bismillah. Nah, makanya satu tahallaqa bi akhlaqillah, mengikuti sunnatullah. Nah, makanya kita juga sama. Setiap kita memulai segala aktivitas kebaikan itu diawali dengan bismillah. Seperti ngaos Al-Qur'an ya. Ngaos Al-Qur'an. Ulah pedah-pedah tengah surat, ta'ud we wungkul. Misalkan Pak RT, Pak RW, hancaknya teh surah Al-Baqarah ayat 10 ya. Data darusna getol gitu. Tamatna sababaraha kali gitu. Mumpung Ramadan gitu. Nah, pas hancana teh udah surah Al-Baqarah ayat 9. Berarti lanjutannya ayat 10 ya. Jangan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kan itu ngawalan. Setiap mengawali, awali dengan ta'ud dan basmalah, bukan ta'ud saja karena tengah surat. Gitu. Kenapa? Karena Syekh Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Syekh Imam Al-Ghazali memberikan ajaran kepada kita adab tata krama terhadap baca Al-Quran itu, diantaranya satu, baca ta'ud, redaksinya Al-Quran. Faidha qara'tal Quran fasta'id billah. Apabila kalian mau membaca Quran, maka bacalah berlindunglah kepada Allah, yaitu baca ta'awud. Yang kedua, baca basmalah. Redaksinya dua, satu Quran, dua hadis. Kata Quran, Iqra.
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran dengan menyebut nama Tuhanmu. Yang kedua, redaksi hadis. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar au ajdam. Barang siap kullu amrin dzibalin, setiap sesuatu yang mengerjakan sesuatu yang punya nilai baik tanpa diawali dengan bismillah maka terputus. Ibarat Pak RW istri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lir bidadari turun tika hiangan. Tapi gaduh borok seawak-awak, sempurna enggak? Nah seperti gitu. Kayak gini Pak RT, kayak uncal nu teu kuda Australia gagah tapi teu aya buntutan. Kayak manusia yang tidak ada tangannya, makanya ada kalimat fahuwa aqta, putus. Jadi segala sesuatu kebaikan yang tidak diawali dengan basmalah maka putus keberkahannya. Ingat, ta'ud maknanya memohon perlindungan, basmalah maknanya zikir dan syukur. Kita jangan berlindung doang kepada Allah, berterima kasih kagak. Kan dalam bismillah itu ada kalimat bismillah ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab atanapi ngawitan permulaan saya membaca Al-Quran dengan memohon keberkahan dari zat yang mempunyai asma Allah gitu. Karena yang yang memiliki keberkahan adalah Allah, yang memiliki pertolongan adalah Allah gitu. Jadi ta'ud dan basmalah ketika baca Quran, mengawali bacaan Al-Quran jangan terlepas ya. Jangan hanya awal surat aja. Lah Allah juga kan di Quran enggak Fatihah doang. Udah we di Fatihah kesananya mah surat-surat itu enggak kan? Tiap surat ada basmalah, tiap surat ada basmalah. Itu memberikan contoh kepada kita setiap kita mengawali perbuatan maka awalinya dengan basmalah, termasuk baca Al-Quran. Walaupun bukan di awal surat tapi di tengah-tengah surat, ketika kita awali baca tadarus kita awali dengan ta'ud dan basmalah gitu ya, diantaranya. Makanya musonif juga sama, satu tahallaqa bi ahlakillah, yang kedua adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kalau bahasa Sunda mah tadi ari sadaya puji anu opat, kita terjemahkan ke dalam bahasa sora yang indah. Segala puji di sana banyak, isinya 4. Segala puji yang 4 itu punya Allah. Jadi isi segala di sana teh 4. Apa saja sih 4 teh? 4 teh qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Puji Allah ka Allahna, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk ka Allahna, puji makhluk ka makhlukna. Puji segala di sana tuh ada 4. 1 qadimun liko dimin, artinya Allah memuji kepada Allah. Allah memuji kepada Allah. Contoh sapertos dina Al-Qur'an Allah dadawu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah muji ka Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli, atas segala, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Allah muji ka Allah. Atau innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Allah muji ka Allah. Nah, hati-hati, Allah teh maha
mendengar apa yang kita bicarakan, baik itu secara zahiriyah ataupun secara batiniyah. Allah mendengar suara kita ketika kita berkata, Allah mendengar hati kita ketika kita berkata juga. Jadi lamun hati upami manahna nyarios awon, manusia memang nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Tadinya adanya pelajaran tasawuf. Tasawuf itu senantiasa merasa ditatap oleh Allah. Pak RW, mana hati kita nggak akan munek-munek kepada orang lain, enggak. Kalau punya ilmu tasawuf, Mas. Kenapa? Ketika kita hati kita mempunyai perasaan jelek kepada saudara kita, kita meyakini oh Allah menatap kita. Manusia mengalia, tapi Allah lihat kejelekan hati kita, makanya akan segera dibersihkan. Kenapa? Malu sama Allah. Itulah pentingnya pelajaran tasawuf untuk membersihkan hati, meluruskan niat kita. Ketika kita belajar ilmu tasawuf, maka hati kita akan tenang. Hati kita akan tenang. Tapi jangan dulu ngaji tasawuf kalau nggak ngaji fikih. Jangan dulu ngaji tasawuf kalau nggak ngaji tauhid. Jangan ujug-ujug ke tasawuf, tapi harus ada istilahnya tahapan-tahapannya. Pertama fikih dulu, karena man tasawwafa bi ghairi tafaquhin faqad tajandaqa wa man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Man tasawwafa bi ghairi tafaquhin faqad tajandaqa. Barang siapa orang yang bertasawuf tanpa fikih, maka akan jadi kafir zindik. Tahu kafir zindik? Kafir zindik itu orang yang merupakan syariat. Kumaha Allah we, nu penting mah cicing we. Ngawirid we di masjid teh. Anak pamajikan mah istilahnya nggak ada buat buka puasa terserah. Keun udah kumaha Allah we ngawirid we teras. Emangna aya di Cilah lungsur ti para masjid moal aya. Paling kita cak-cak di luar masjid. Jadi ketika kita mengkaji tasawuf tanpa fikih akan melupakan syariat. Kenapa? Karena segala-galanya sudah kumaha Allah. Kali itu bakal janten jindik. Oke, bakal tetegenan karena amal. Maksud jindik teh. Ada kalau Jabariyah mah kumaha Allah. Moyan teu kudu usaha, enggak usah jualan. Kumaha Allah we, da beunghar ku Allah, sangsara ku Allah. Cicing we sila ipis. Istilahna. Nah itu Jabariyah, enggak ada usaha. Jadi tidak ada usaha namanya Jabariyah. Kalau kafir jindik mah tetegenan kana amal. Pak RW teh maca waqiah ye. Maca waqiah tiap subuh. Supaya naon? Usaha supaya maju. Padahal usaha supaya maju mah bukan maca waqiah hungkul dagang we ceureung. Usaha supaya maju, rezeki supaya ngalir, maca waqiah. Tetegenan meyakini bahwa waqiahlah yang menjadi kita kaya. Hati-hati tah jadi musyrik. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah menyekutukan Allah ketika kita beribadah kepada Allah dengan satupun. Itu bisik itu. Maca sholawat nariyah cenah 6.000 kali hajat bakal tinekanan ijabah. Belenyang we PRW teh wah maca. Jadi we langsung punya keyakinan tuh dengan maca ini begini Allahnya kemana? Melupakan Allah. Hati-hati. Makanya jangan dulu tasawuf sebelum fikih. Pak RW nah angkat damal Allah teu kudu gawe. Da urang mah geus maca ya rojak geus cukup. Teu kudu capek-capek gawe. Padahal dipecat teh kantorna teh. Kenapa? Enggak masuk kerja. Jadi jangan dulu bertasawuf tanpa fikih. Wa man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Kalau orang berfikih tanpa tasawuf, maka dia akan jadi fasik. Fasik teh ngalalaworakeun kana ibadah. Menghadap Allah teh asal-asalan we. Dia tidak merasa Allah itu serba maha.
da cek pikih oge gitu adi mas. Cek pikih oge salat mah sah pake nu penting mah nutupan aurat. Kata ilmu fikih kata ilmu fikih salat sah-sah saja asal tertutup aurat. Aurat perempuan mungkin seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Kata fikih sah. Oke, sah cek fikih, tapi jangan harap diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada adab. Makanya ada fikih, ada tasawuf. Tasawuf itu untuk lebih menghargai Allah. Ada lagi yang lebih untuk menjaga semuanya, untuk menyeimbangkan. Untuk menyeimbangkan fikih dan tasawuf, hadirlah ilmu puncak yaitu ilmu tauhid. Nah itu ilmu tauhid, ilmu untuk menyeimbangkan semuanya. Karena ku ilmu tauhid mah tidak akan terlalu kebablasan dalam kefasikan dan tidak akan terlalu kebablasan dalam kejindikan. Kenapa? Karena di dalam ilmu tauhid ada yang namanya sifat, mengimani sifat Allah yaitu sifat wahdaniyat. Makna sifat wahdaniyat itu ada 3, wahdaniyat fi sifat, fidat, wahdaniyat fidat, fi sifat dan fil af'al. Nah, yang ketiga ini di dalam wahdaniyat fil af'al diyakini laisa li ghairihi, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, fi'lun minal af'ali. Di luar Allah tidak ada yang mampu menghasilkan pekerjaan kecuali izin Allah. Laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali. Segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah sebab. Kita ngewirid al-waqi'ah itu sebab. Kayaknya yang mengayakan kita Allah. Dengan apa? Keberkahan al-waqi'ah. Jadi semuanya terjaga keseimbangan dengan ilmu tauhid. Makanya yang paling wajib dahulu itu adalah ilmu tauhid. Makanya ada iman, Islam dan ihsan. Iman adalah ilmu tauhid, Islam adalah ilmu fikih, ihsan adalah ilmu tasawuf. Tauhid dulu, dasarnya dulu. Jangan langsung ngegajel, makanya banyak orang yang gila karena wiridan, Pak. Ayak dulu entah sekarang mah. Ada yang enggak sholat. Kenapa? Lah dikir we, la ilaha illallah, atau ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, atau la ilaha illallah la ilaha illallah, Pak Erwin. Tapi sholat ante. Pak, nah teu salat ku dikir ge cukup. Da dikir ge mengingat Allah pan dina Al-Qur'an oge kitu. Salat tujuan salat naon sih? Eling ka Allah. Ari dikir eling ka Allah. Geus dikir. Bahkan dina ilmu fikih takrif salat itu kan ada 2, ada menurut bahasa, ada menurut syara. Menurut lughat, menurut bahasa itu as-salatu di dalam kitab Bajuri, as-salatu az-zikru ay ad-du'a. Salat itu adalah zikir dan doa menurut asal bahasa. Tapi kalau menurut syara, istilah salat itu adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Setiap ucapan dan perbuatan yang dikhususkan, yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam. Itu diantaranya. Makanya tauhid, fikih, tasawuf itu harus ada 3 pokok ilmu disebat weh santri diantawisna. Insyaallah dina kitab ieu, dina kitab hadis arba'in semuanya dikaji Paknya dina kitab hadis arba'in. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah. Segala di sini isinya 4. 1, puji Allah terhadap Allah. Allah muji ka Gusti Allah. 2, puji Allah ka makhluk. Qadimun li hadisin. Allah memuji kepada makhluknya. Seperti Allah memuji kepada makhluknya, seperti Allah memberikan gelar kepada baginda Nabi Adam alaihi salam dengan gelar Sofiyullah, pilihan Allah. Allah memberi gelar kepada baginda Nabi Ibrahim dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Allah memberikan gelar kepada baginda Rasul dengan gelar Habibullah, kanyaah kadeudeung Allah. Urang mah tuh kagelarna naon, mudah-mudahan we urang mah kalebetna
muttaqin atau nabi ya minimal orang kalbat orang-orang muttaqin. Kalau rasan dia di Masjid Riyadul Muttaqin. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Yang muttaqin itu apa? Orang-orang yang takwa. Takwa itu apa? Imtithalul awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan segala yang diperintah Allah apa? Di antaranya thalabul ilmi. Kata Rasulullah. Kan kalau perintah Rasul berarti perintah Allah. Kata Allah kan atiullaha wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Orang taat ke Rasul berarti taat ke Allah. Nah, itu diantawisna. Terus orang kita mempelajari ajaran Syekh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta pada ulama juga. Jadi Pak RW yang kata kiai itu pernah sareng Syekh Imam Nawawi mananya. Enggak ketemu kita dengan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi mudah-mudahan dengan mengkaji hasil karya beliau, kita termasuk orang yang cinta kepada ulama. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kata Syekh Imam Nawawi teh, ini murid saya ya Rasulullah. Dia memang gak jumpa sama saya, belum pernah berjabatan tangan dengan saya, tapi dia mengkaji karya saya, yaitu kitab hadis arba'in. Man ata'aliman faqad ata'ani kata Rasul, wa man ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa orang yang taat kepada ulama, kita cinta kepada ulama berarti cinta kepada Nabi. Barang siapa yang cinta kepada Nabi berarti cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam sana, golongan kategori muttaqin anu ngariung di Riyadul Muttaqin. Ya iya kan ini teh Riyadul Muttaqin, makanya orang-orangnya kudu takwa. Apa arti Riyadul Muttaqin teh? Oh, taman-taman orang yang berarti harus indah atuh. Jadi harus mencerminkan konsep masjidnya. Harus indah, orang-orangnya itu harus pada takwa. Takwa itu apa? 4 takwa teh, Bu. Ya, takwa teh terdiri dari 4 huruf ya, udah ya. Kemarin udah kalau nggak salah mah. Takwa teh terdiri dari 4 huruf kemarin tuh saya bilang kalau nggak salah udah. 1 tawadu. Pengisi Masjid Riyadul Muttaqin harus tawadu. Ulah asa panggetona ka masjid. Ketika ada orang yang baru datang ke masjid, saya teh tara ka masjid, ngan ayeuna mah jadi geto, rangkul. Jangan dipukul. Ieu mah karek ngelolo geus diledek atuh ngelemar deui. Dirangkul. Tawadu. Kita pengisi Riyadul Muttaqin, kita pengisi masjid, taman-taman orang yang bertakwa harus mempunyai sifat tawadu, rendah hati. Bahwa kita dijadikan, kita memakmurkan masjid ini adalah atas izin Allah. Moal tawadu lamun teu gaduh rasa rumasa. Bakal ayana tawadu teh lamun ngarasa manusia. Lamun teu ngarasa jadi manusia mah tidak akan ada rasa tawadu. Naon cing manusia teh, Bu? Manusia teh mana anusia? Mana punya kita? Semuanya punya Allah. Jadi manusia sejati itu adalah manusia yang mempunyai sifat tawadu. Kenapa? Karena dia sadar mana manusia, mana punya saya. Tangan ini punya saya, bukan, ini titipan Allah. Kalau tangan ini milik kita, kita bisa menjaga keutuhannya. Buktosna titiasa kan? Nah, sok ayeuna masih kena araran kuat 60 tahun ke sana teh mungkin gak akan kuat. Tanda itu titipan, dicabut oleh Allah, dicabut oleh sang pemiliknya. Kadang banyak saudara-saudara kita yang punya tangan utuh sama kayak kita dua, tapi tangannya tidak bisa apa-apa, lumpuh. Tanda itu semua titipan. Kan kemarin saya sudah bilang, supaya memiliki sifat tawadu, kita harus menjadi rasa manusia seutuhnya. Manusia, mana manusia? Semuanya punya Allah. Anu datang ngalong kewang, anu balik ngali ginjing, jatining diri sorangan, nu sejen eta titipan. Kita datang ke dunia ini, ada yang bawa duit, keluar dari rahim ibu sugan teteh bawa ilmu 1 karung gitu, enggak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Teu aya nu mekel ilmu sahurup, teu aya nu mekel artos salamar, teu aya nu mekel kain sugan, teu aya. Yang dibawa cuma apa? Tangisan kebahagiaan keluar tina rahim nu janten ibu. Jantawisna. La ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan telinga, wal absoro, Allah jadikan mata, wal afidah, Allah jadikan hati. 3 modal ini yang Allah berikan kepada kita. Dengan telinga, Allah memberikan telinga tidak cuman jejuwirna unggul, saur kata guru saya mah. Tidak hanya dengan menggantungnya saja, tapi dengan pendengarannya. Allah berikan telinga dengan pendengarannya, Allah berikan mata dengan penglihatannya. Nah, dari hasil pendengaran dan penglihatan diolah oleh hati. Allah memberikan hati dengan rasanya, ditransfer ke otak sehingga kita tahu A, B, C, D prosesnya teh. Nah, setelah itu kita nggak tahu apa-apa. Asalnya kita nggak tahu apa-apa. Jadi tiasa mainkan HP, tiasa apal ieu warna ini, warna itu. Nah, itu diantawisna. Pak RW tiasa terang merenang onder dia mobil. Dulu tahu enggak segan borosot lahir ke alam dunia teh yuk. Oh ieu teh spare part anu spare apa? Henteu. Semuanya adalah melalui proses dan nanti akan beralih juga prosesnya lagi. Gitu. Ayeuna urang apa 20 30 usia kita udah kalau nyampe gitu ya 80 tahun wah tos hilap muka itu. Kembali lagi ke laptop, kembali lagi ke nol kita. Jadi proses manusia itu seperti naik turun. Nah, makanya Rasulullah pernah mengamanatkan kepada kita, gunakan yang 5. Sering dengarkan lagunya ya. Nah, padahal sering dengar eta teh hadis eta teh. Udah mah hadis Quran deui. Sering dengar lagunya mah. Apa? Lagunya teh cenah lupa lagi saya mah. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, terakhirnya hidup sebelum mati. Gunakan itu hadis Rasulullah, ibtanim khamsan qabla khamsin. Kata Rasul, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 1, sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung sehat, yuk ngaji di kajian hari Ahad. Geus gering mah moal bisa. Sudah sakit mah nggak akan bisa bati. Bu, kenapa nggak ngaji? Sakit. Pak, kenapa nggak ngaji? Sakit. Makanya selagi sehat, manfaatkan untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Ya, anu datang ngalong kewang, anu balik ngali ginjing, kita pulang nggak bawa apa-apa juga, betul nggak? Sok aya di dia juga di sore yang indah, yang meninggal teh ke alam kubur, tanahnya banyak, uangnya depositnya gede, mobilnya banyak, pulang ke alam kubur bawa pajero misalkan teh, dicana ke alam kubur, ente kan? Nah, pernah kan kemarin saya bilang, makanya ibu-ibu yang punya emas jangan terlalu numpuk-numpuk emas. Ya, lebih baik emasnya disedekahin ke masjid. Kenapa? Ibu numpuk-numpuk emas. Nah, pas ibu mati, emas dikasih ke siapa? Ke ahli waris. Gitu kan kemarin ya? Dikasih ke ahli waris. Ahli waris siapa? Anak dan suami. Nah, oleh suami dipakai nikah lagi, coba hari tahu enggak? Itu diantaranya ya. Jadi kita datang ke muka bumi itu tanpa bawa apa-apa, tapi atas karunia Allah kita bisa jadi A, jadi B. Tapi kita kadang lupa, padahal Allah menjadikan itu supaya la'allakum tashkurun babak akhirnya, supaya kalian bersyukur kepada Allah. Tapi kadang kita lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian hari Ahad kita hadir di sini adalah sebagai tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala yang telah memberikan banyak karunia kenikmatan yang apabila dihitung tidak akan terhitung. Jadi anu datang ngalong kewang, anu balik ngali ginjing, kita pulang nggak bawa apa-apa. Walaupun capetang, masa hidupnya pinter bicaranya teh. Sehingga ketika dia berbicara orang lain teh terpukau, anger we pas maut mah moal lain laikeun ngampihan. Terus tuh. Kenapa? Karena semua yang ada di diri nu jatining diri sorangan nu sejen eta titipan. Semuanya itu adalah titipan yang ada kita itu dari atas kepala sampai ujung kaki. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita itu enggak ada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang pintar pidato, orang jago agama, dia bukan jago, dijagokan oleh Allah. Dititipin ilmu sama Allah. Orang lain bisa terpukau melihat dia berbicara, dia bukan hebat, dihebatkan aja oleh Allah. Ditutup aja keaibannya oleh Allah. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada manusia yang hebat kecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk melahirkan sifat tawadu itu diantaranya. Bahwa merealisasikan manusia. Karena kita keluar dari rahim ibu nggak bawa apa-apa, keluar dari dunia juga nggak akan bawa apa. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, ketika mati mah tetap aja dikubur. So, walaupun misalkan teh ilmunya hebat, profesor lah kelasnya. Tapi ketika profesor itu mati, jangan tanya jauh-jauh, tanya aja 1 tambah 1 berapa. Kajawab mau profesor eta? Kajawab nggak kira-kira? Ya enggak, karena ilmunya sudah dicabut oleh sang pemilik. Siapa sang pemiliknya? Allah Azza wa Jalla. Ruhul hayatnya dicabut oleh Allah, ruhul yaqdahnya dicabut, ruhul insannya dicabut, ilmunya dicabut, segala kekuatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu jauh kalau orang yang sudah mati mah. Yang dekat-dekat aja. Orang ini tadinya pintar, pidato nah hebat misalkan, ngadalilna jagoan. Tapi ketika Allah dikasih sebuah penyakit stroke, dicabut otaknya, dia nggak bisa tuh ngadalil lagi. Kita bicara agama aja, jangan bicara yang lain. Jadi sehebat apapun kita dalam agama, itu bukan kita yang jago, tapi kita dihebatkan oleh Allah, dititipi ilmu oleh Allah. Karena ada apa yang ada pada diri kita, ini bukan punya kita, tapi punya Allah. Makanya nggak perlu sombong. Kalau orang Sunda mah ulah agul ku payung butut. Artinya bangga dengan milik orang lain. Saya dikasih pinjem motor Ninja sama Adi Mas. Pakai. Pas ditanya oleh Pak Erwin, Pak Eta usaha nu abdi cenah. Di pinggiran Adi Mas. Kira-kira Adi Mas seneng apa marah? Kita sombong dengan apa yang Allah berikan, kita sombong dengan apa yang Allah titipkan. Kita harus malu, jangan sombong sama titipan orang lain. Jatining diri sorangan nu sejen eta titipan, harta adalah titipan. Terus nyawa sehat itu titipan, pangkat jabatan itu titipan yang kelak akan dipertanyakan. Jelas semuanya pada hafal. Taraweh di rakaat pertama suka dibaca summa latus alunna yauma idzin. Itu tah. Makanya baginda Rasulullah kalau lagi makan nikmat. Kalau kita beda lagi. Kalau kita lagi makan enak gimana? Nambah lagi. Can kamarkaan mah. Apalagi sekarang Ramadan ya. Kalau baginda Rasulullah ketika lagi makan enak, beliau berhenti. Ketika menemukan kenikmatan dalam makan, beliau berhenti. Sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa berhenti?" Langsung Rasul membacakan summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Terus pasti nyata. Di sana ada kalimat lam lil jazmi dan ada nun 2 taukid. Kalau kata bahasa santri mah apabila sebuah kalimat diawali dengan lam lil jazmi artinya misti dan diakhiri dengan nun 2 taukid, maka itu kalimat menunjukkan sesuatu yang pasti.
Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Summa latus alunna, terus pasti nyata bakal ditanya. Yauma idin di hari itu anin naim, dari kenikmatan yang Allah berikan. Nikmat panangan, nikmat yuswa, diangon-naon. Nah, itu diantaranya. Nah, makanya melahirkan sifat tawadu dengan kita memaknai kata manusia anu datang ngalong kewang, anu balik ngali ginjing jatining diri sorangan nu sejen eta titipan, semua adalah titipan Allah. Istri titipan, anak titipan, yang ada mah kita sendirian ya. Anak ada maut anjeun teh nyorangan, cul anak cul bandar jeung pamajikan. Secinta apapun Pak RW kepada si ibu, nyawayahna we di mana ku Allah dipiwarang uih mah teu tiasa alim. Cul anak, cul banda, cul pamajikan. Itu semua titipan. Semua titipan, makanya yang kita harus perjuangkan adalah diri kita ini mau jadi apa. Kita itu asalnya minallah, lalu fillah, lalu ilallah. Ya, kita itu asalnya dari Allah, betul. Terus sekarang diam di bumi Allah, nanti akan pulang ke Allah. Mau bawa apa kita pulang ke Allah. Kan sebentar lagi kita lebaran mudiknya. Mudik sok marakal sanes. Nah, kalau mudik suka bawa oleh-oleh kan? Nah, suka mekal. Ayeuna di tempat mudik itu sabaraha harieun, mekal teh artosna sekian ratus ribu. Bebekalana wah acuk dan sebagainya, itu hanya beberapa hari. Ke akhirat mudikna selama-lamanya. 1 hari akhirat 1000 hari, 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Gak akan cukup dengan ini kecuali dengan mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mudah-mudahan kita dengan pengajian ini melahirkan sifat tawadhu. Kita ngaji bukan kita sok suci, tapi kita ngaji karena butuh ridho ilahi. Jadi kita ngaji bukan karena kita sok suci, tapi kita ngaji karena butuh ridho ilahi. Hanya ridho ilahi yang kita raih, yang kita kejar. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dipidamel kalakuan malah ridho nadat Allah, cuman itu. Dan tanpa ridho Allah nggak akan baik, nggak akan sukses. Yang kedua Qaf artinya qanaat. Di Ramadan ini pada diajar qanaat kita. Ya Bu ya, seadanya aja, bukan diada-ada. Jadi seadanya aja, bukan diada-ada. Kita mah suka diada-adain ya. Lamun Ramadan teh meja makan teh penuh. Riyadul Muttaqin baru Allah segelas sirup sudah masuk ke perut. Baru asyhadu an la ilaha illallah, cireng bala-bala terus ngantri masuk. Adan Riyadul Muttaqin beres, nggak bisa diri. Kenapa? Kekenyangan. Salat maghrib kala cenah salat maghrib nah wareg keneh. Akhirna salat maghrib 5 menit deui keadaan isya. Allahu akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Baru beres assalamualaikum udah adzan isya. Dia bilang, cepat banget waktu ya. Terasa barusan saya beres salat sekarang sudah isya lagi. Padahal bukan waktunya yang cepat, andanya yang lelet. Makanya kita belajar Bu di Ramadan kali ini sunnah Rasulullah, ketika kita adzan maghrib cukup 2 butir kurma dan seteguk air lalu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru silahkan makan yang berat. Jangan sampai melepaskan taraweh, apalagi kemerkaan sampai taraweh acan. Awas, puasa dilaksanakan, sholat ditinggalkan, puasanya bohong-bohongan. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal atsi wal ju. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala dengan puasanya, hanya lapar dan dahaga. Yuk mari bersama-sama Ramadan kali ini kita belajar ningkat dari puasa awam menjadi puasa khawas. Dari puasa khawas menjadi puasa hawasil khawas, walaupun hawasil khawas mah susah. Kan kategori puasa teh ada 3. Satu ada puasa awam, yaitu puasa yang hanya memindahkan makan aja, menahan lapar dan dahaga saja. Nafsunya enggak diumbar.
Nafsunya tetap diumbar. Contohnya gini, nafsu yang tetap diumbar teh Bu. Setengah mati waktu siang kelaparan, pas adzan maghrib setengah mati kekenyangan, itu nafsunya diumbar. Disebut puasanya puasa dendam. Akhirnya kemerkaan kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyami la siwal ju. Banyak orang yang berpuasa tapi nggak ada pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. Makanya ulama mengajarkan berpuasalah di luar puasa. Berpuasa di kala puasa kita mudah, tapi berpuasa di luar puasa itu yang susah. Makna puasa itu menahan. Nah, kita menahan diri ketika berbuka. Menahan diri nu tadina hoyong wah sagala disaepkeun, Pak. Tahan. Sakumaha Rasul nyontohkeun cukup 2 butir kurma dan seteguk air lalu salat maghrib. Nah, itu lulus tuh puasa. Lulus puasa. Jangan termasuk kategori puasa dendam. Nah, puasa dendam itu yang tadi teh, siang hari setengah mati kelaparan, pas maghrib setengah mati kekenyangan, disebut puasa dendam. Kan puasa teh Pak RW, aya puasa kenang, ya. Aya puasa kenang, aya puasa orai welang, aya puasa dendam. Kalau puasa kenang mah puasana teh awal we sareng akhir, awal Ramadan puasa, tengahna bolong, akhir Ramadan Idul Fitri pangheulana riweuh. Ada puasa orai welang. Puasa henteu karitulah ya, teu diantawisna. Ada puasa dendam yang tadi. Ya mudah-mudahan kita jangan termasuk ke kategori itu, karena sayang Ramadan itu adalah mutiara indah, sayang untuk disia-siakan Ibu ya. Ketiga waro wau ta qaf wau itu mengajarkan dengan Ramadan kita diajarkan hati-hati. Waro itu apik. Hati-hati. Dalam Ramadan kita diajarkan hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam berjalan. Kenapa? Karena takut membatalkan pahala puasa. Karena menjaga yang membatalkan puasa mah mudah, tapi menjaga yang membatalkan puasa itu susah. Pas jalan ke depan langsung kita ngomong gini, cik urang daripada kikituan mending ngaji juga. Udah gugur tak puasa kita. Gak terasa itu teh. Ya, makanya di sana belajar membersihkan hati dengan Ramadan. Dia belajar hati-hati. Oh, ini akan membatalkan mata, istighfarlah. Jadi ketika kita menilai kejelekan tidak dijadikan kebaikan, itu akan mengurangi keberkahan dan fadilah puasa, bahkan mengurangi pahala puasa. Yang terakhir adalah yaitu yakin akan tatapan Allah Azza wa Jalla. Nah, tuh udah mau habis ya, padahal sampai 2 tah. Tadi teh baru qadimun liko dimin, qadimun liha disin. Karena udah setengah 6 lebih, kita tutup dulu ya Pak ya. Tinggal 2 lagi tentang alhamdulillah tetajan beres. Baru alhamdulillah, belum hirabbil alaminnya, belum qayyumus samawati wal ardh. Mudah-mudahan jadi hanjalah, mudah-mudahan kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang sedang berjalan menuju cintanya Rasulullah dengan mempelajari hadis arba'in, menuju ridhonya Allah dengan menjaga keutuhan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dan Ramadan kita 8 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk 22 hari atau 21 hari ya ke depan. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik. 10 hari pertama Allah memandang kita dengan rahmatnya Allah, 10 hari kedua Allah memandang kita dengan ampunannya Allah, 10 hari ketiga Allah membebaskan kita dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang istiqomah, hamba-hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru 2 dari 4 yang disebut puji, segala puji. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin wa barik wa salim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'adhdhamah sabil mathani an taftaha lana li kulli khair wa an tatafaddala lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amil lana ya maulana muamalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa lina wa sabina wa ahbabina min kulli minatin wa busi wa dhair innaka waliyyu kulli khair mutawallim bi kulli khair muti kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma rabbi fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi an tarzuqana al-wasi'a wa an tarzuqana al-amanah. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Sebelum ditutup mari kita bersama-sama nazam syarat tobat ya Pak Bu. Syarat tobat anu sahih aya 5 hiji lesotina dosa nu ti heula dua najamoal arek balik deui tilu rasa heulas ketir dina ati opat lamun dosa nate hak adami minta ridho banda na pulang kendai 5 istighfar minta panghampurana istighfar ka Gusti Allah nu utama ilahi lastulil firdausi ahla walak wala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil adimi. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.